Banyak orang dari keluarga Xuan datang, jadi mengapa hanya Xuan Xiang dan Xuan Feng yang ada di sini? Lu Ming sangat penasaran. Ya, saya pingsan setelah saya tersedot ke pintu. Ketika saya bangun, saya ada di sini bersama saudara laki-laki Xuan Feng. Kata Xuan Xiang. Xuan Xiang sepertinya telah memperhatikan keingintahuan di mata Lu Ming dan menjelaskan, sang patriark berkata bahwa saudara Xuan Feng dan saya memiliki garis keturunan paling tebal dan mewarisi sebagian besar garis keturunan sang patriark. Jadi, Bapak leluhur menyelamatkan kami dan mengajari kami berkultivasi. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Jadi itulah yang terjadi. Oh benar, Tuan Lu Ming, bagaimana kabar ayahku? Xuan Xiang tiba-tiba bertanya, menatap Lu Ming dengan harapan. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, Xuan Xiang masih bertanya. Untuk sesaat, Lu Ming tidak tahu bagaimana mengungkapkan kata-katanya. Setelah hening beberapa saat, dia memutuskan untuk berbicara terus terang. Grandmaster Xuan telah jatuh. Kemudian, cincin penyimpanan yang diberikan Xuan Long sebelum dia meninggal muncul di tangannya. Dia berkata, Grandmaster Xuan meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda sebelum dia meninggal. Ayah, Xuan Xiang menangis sedih saat air mata mengalir di wajahnya. Ketika dia dibawa pergi dan melihat Xuan Long terluka parah, dia sudah bersiap. Namun, setelah dia memastikannya, dia masih sangat sedih dan tidak bisa berhenti menangis. Lu Ming tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa berdiri di samping dengan bodoh. Sekte mayat surgawi, mereka benar-benar pantas mati. Ayo pergi. Xuan Feng berjalan mendekat, mengepalkan tinjunya, dan meraung. Setelah beberapa saat, Xuan Xiang berhenti menangis dan berkata, kakak Xuan Feng benar. Suatu hari nanti, saya akan meratakan sekte mayat langit. Lu Ming memandang Xuan Xiang dan Xuan Feng. Sekte mayat surgawi begitu besar sehingga bisa bersaing dengan istana ilahi surga Empyrean. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk meratakannya. Namun, dengan bimbingan pria parubaya, hal itu mungkin terjadi pada Xuan Feng dan Xuan Xiang. Lu Ming, Xuan Xiang, dan Xuan Feng segera mulai mengobrol. Xuan Xiang dan Xuan Feng telah belajar dari pria parubaya bahwa ini adalah alam surga, dan alam mereka disebut alam primordial. Lu Ming ingin menanyakan informasi lebih lanjut, tetapi Xuan Xiang dan Xuan Feng menggelengkan kepala dan tidak tahu. Pria parubaya itu tidak memberitahu mereka lebih banyak. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Desir. Pada hari kedua, altar tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Baiklah, susunan teleportasi telah diperbaiki sebelumnya. Seharusnya itu cukup untuk memindahkan kami berempat kembali ke alam primordial. Namun, teleportasi antar alam sangatlah sulit. Formasi teleportasi ini dibuat oleh manusia terkuat di zaman kuno. Itu hancur setelah perang besar. Meski sudah diperbaiki, namun hanya bisa digunakan satu kali saja. Setelah itu, ia akan hancur dengan sendirinya. Juga, bahkan jika kita berteleportasi ke alam primordial, peluang untuk kembali ke wilayah Tianxuan sangat kecil. Kemungkinan besar kita akan diteleportasi ke tempat lain. Apalagi karena ketidakstabilan, kemungkinan besar kita akan terpisah. Pria parubaya itu menjelaskan. Apa, saya tidak bisa kembali ke wilayah Tianxuan? Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Masih ada sekitar 10 hari sebelum pernikahan Mulan dan konstelasi suci. Jika mereka diteleportasi ke wilayah besar lainnya, bagaimana mereka bisa kembali? Meski di setiap daerah terdapat formasi transportasi antar provinsi, namun belum tentu mereka bisa sampai tepat waktu. Tuan Lu Ming, apakah Anda bergegas kembali ke wilayah Tianxuan? Xuan Xiang bertanya. Benar, ada hal penting yang harus kulakukan. Kata Lu Ming. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan arah, tapi kemana kita akan diteleportasi, itu tergantung pada keberuntungan. Ayo naik altar bersama. Kata pria parubaya itu. Semua orang naik altar bersama-sama. Pria parubaya itu memancarkan aura menakjubkan yang mengalir ke altar. Bas! Altar itu bergetar hebat dan memancarkan cahaya terang. Kemudian, pusaran muncul di atas kepala semua orang. Pada saat berikutnya, kekuatan yang kuat bekerja pada tubuh Lu Ming. Penglihatan Lu Ming menjadi hitam dan dia merasa seolah-olah telah memasuki kegelapan tanpa akhir. Setelah Lu Ming dan yang lainnya diteleportasi,
Altar itu meledak dengan keras dan berubah menjadi debu. Titik 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 titik. Domain Hong terletak di sebelah barat wilayah Tianshuan, dipisahkan dari wilayah Tianshuan oleh 16 domain besar. Wilayah besar itu sangat luas, 7 atau 8 kali luas wilayah Tianshuan. Itu dipenuhi oleh para jenius dan ahli, setidaknya 10 kali lebih kuat dari wilayah Tianshuan. Di antara ratusan wilayah besar di benua timur, peringkatnya mungkin di atas rata-rata. Domain Hong juga merupakan domain besar di bawah yurisdiksi Istana Surgawi Surga Empyrean. Di gunung terpencil di wilayah besar, ada sebuah situs kuno. Saat ini, belasan pemuda sedang menjelajahi lokasi tersebut. Selusin pemuda itu semuanya tampak berusia 20-an. Tingkat budidaya mereka sangat tinggi, dan masing-masing dari mereka setidaknya berada di ranah Raja Bela Diri ke-55-6. 5 atau 6 di antaranya bahkan telah mencapai tahap akhir tingkat raja. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah biru. Dia memiliki aura yang kuat dan merupakan raja tingkat 9 tingkat atas. Saat ini, mereka sedang melawan sekelompok boneka berwarna kaki. Cepat! Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh Sekte Boneka, sebuah sekte kuno. Mari kita singkirkan sosok kekar ini dan buka pintu terakhir. Harta karun Sekte Boneka harus berada di balik pintu terakhir. Kita tidak bisa membiarkan salju yang berterbangan itu mendahului kita. Pemuda berjubah biru itu berteriak. Di depan mereka, ada sebuah tebing. Di atas tebing ada pintu batu. Tujuan mereka ada di balik pintu batu. Bang, bang, satu demi satu wayang kuning itu dihancurkannya hingga berubah menjadi batu kuning. Mengaum, mengaum. Namun, sekelompok besar boneka berwarna kaki bergegas keluar dari segala arah. Sial, pergilah ke neraka. Pemuda berjubah biru itu berteriak dengan dingin. Tangannya bersinar, dan sebuah gulungan muncul. Dia membuka gulungan itu, dan di atasnya ada gambar pedang tempur. Setelah pemuda berjubah biru menyuntikkan esensi vitalnya, gulungan itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pedang Ki yang tak ada habisnya keluar dari gulungan dan menyerang boneka-boneka itu. Sejumlah besar boneka dihancurkan. Lu Ming jatuh ke dalam kegelapan. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu ketika tiba-tiba, cahaya kabur menembus matanya. Lu Ming membuka matanya dan sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa dia berada di gua bawah tanah. Dinding gua bawah tanah bertatahkan batu bercahaya yang memancarkan cahaya kabur. Ada platform batu kuno di bawah kakinya, dan ada tulisan di atasnya. Di mana ini? Bagaimana aku bisa berteleportasi ke sini? Pikiran Lu Ming berputar dan dia mulai melihat sekeliling. Gua bawah tanah itu kosong. Sepertinya sudah lama tidak ada orang di sini. Ada pintu batu di sana. Lu Ming sekilas melihat pintu batu di salah satu dinding. Lu Ming berjalan mendekat dan mendorong pintu batu itu dengan keras, tetapi pintu itu tidak bergeming. Harus ada saklar. Segera, Lu Ming mulai mencari di area tersebut. Saat ini, pemuda berjubah biru dan yang lainnya telah mengalahkan semua boneka kuning. Cepat, buka pintu batu itu. Kita harus sampai di sana sebelum itu, salju beterbangan. Pemuda berjubah biru berseru. Setelah mengatakan ini, dia bergegas ke pintu batu dan mendorongnya dengan kuat, tetapi pintu itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Itu tidak bisa dibuka. Ayo serang bersama dan hancurkan pintu batu ini. Pemuda berjubah biru berseru. Kakak. Saat itu juga, pintu batu itu bergerak dan terbuka secara otomatis. Yang membuat pemuda berjubah biru itu tercengang adalah seorang pemuda benar-benar berjalan keluar dari pintu batu. Pemuda yang muncul dari pintu batu adalah Lu Ming. Lu Ming juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat lebih dari 10 pemuda menatapnya dengan mata terbelalak ketika pintu batu terbuka. Uhuk, uhuk, permisi, permisi. Lu Ming terbatuk beberapa kali dan hendak keluar. Tunggu sebentar, nak, siapa kamu? Dia bertanya. Pemuda berjubah biru yang memimpin berteriak dengan dingin dan menatap Lu Ming dengan sikap bermusuhan. Saya Lu Ming. Bolehkah saya tahu tempat apa ini? Di wilayah mana? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Karena dia baru saja tiba, Lu Ming ingin mencari seseorang untuk menanyakan situasinya. Dia berdoa dalam hati, berharap itu terjadi di wilayah Tianshuan. Sekalipun bukan di wilayah Tianshuan,
akan lebih baik jika berada di wilayah besar dekat wilayah Tianxuan. Mata pemuda berjubah biru itu menjadi lebih dingin ketika dia berkata, "Nak, menurutmu aku idiot? Berhentilah bicara omong kosong dan serahkan semua harta yang kamu peroleh di dalamnya." Harta karun. Harta karun apa? Lu Ming tercengang. Jangan bersikap bodoh padaku. Serahkan cincin penyimpanan Anda dan biarkan saya memeriksanya. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Pemuda berjubah biru berkata dengan suara dingin. Lu Ming mengerutkan alisnya dan berkata, "Saya tidak mengambil harta apapun, dan tidak ada apapun di dalamnya. Sekarang, minggirlah. Aku pergi." "Berat, kamu memintanya dengan cara yang sulit. Tuan Mudakin mencoba bernegosiasi dengan Anda, tetapi Anda selalu ragu-ragu. Apakah Anda mencari kematian? Aku akan memberimu 3 tarikan napas waktu untuk menyerahkan cincin penyimpananmu." Di samping pemuda berjubah biru, seorang pemuda kurus maju selangkah dan berteriak. Enyah. Mata Lu Ming membelalak. Tampaknya ada kilatan petir dan badai di matanya. Ekspresi pemuda kurus itu berubah drastis, dan dia mau tidak mau mundur 3 langkah. Lu Ming mencibir dan melangkah maju. Kamu sedang mencari kematian." Pemuda kurus itu bereaksi. Dia sebenarnya terpaksa mundur karena tatapan tajam Lu Ming. Dia langsung merasa malu. Dia berteriak dengan marah dan mencakar tenggorokan Lu Ming. Pemuda kurus itu adalah tingkat raja di puncak kerajaan bela diri LV7. Dia sangat kuat dan pasti akan menjadi jenius terbaik di kota Tianxuan. Namun, dia telah bertemu Lu Ming. Bang! Lu Ming mengangkat kakinya dan menginjak. Tendangan ini berisi kekuatan langkah menghentak 9 naga surga. Pemuda kurus itu menjerit dan tubuhnya terbang jauh. Dia terjatuh tertelungkup dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat. "Bocah kecil, kamu punya kekuatan. Pantas saja Anda bisa menembus area inti sekte boneka. Aku belum pernah melihatmu di kota Hong sebelumnya. Kamu berasal dari kekuatan mana? Beraninya kamu mencapai kejeniusan istana surgawi surga Empyreanku." Mata pemuda berjubah biru itu bagaikan kilat saat dia menatap Lu Ming dengan dingin. "Istana surgawi surga Empyrean. Saya Lu Ming dari wilayah Tianxuan. Saya juga seorang kaisar surga penjaga ilahi." Mata Lu Ming berkedip. "Omong kosong, wilayah Tianxuan. Mengapa seseorang dari wilayah Tianxuan datang ke sini? Menurutmu aku idiot? Beraninya kamu berpura-pura menjadi pengawal ilahi langit Empyrean. Kamu sangat berani. Apakah Anda mata-mata yang dikirim oleh sekte mayat langit? Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya bisa menyelamatkan nyawa anjing Anda." Pemuda berjubah biru itu memarahi. "Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberitahuku. Minggir, aku sedang terburu-buru." Lu Ming melambaikan tangannya dan melangkah maju. Bas! Pemuda berjubah biru itu mulai bergerak. Cahaya pedang yang tajam itu seperti peri dari surga, dan ditujukan ke tenggorokan Lu Ming. Cepat, akurat, dan kejam. Pemuda berjubah biru mengembangkan konsep logam dan telah mencapai tahap awal alam Raja Bela Diri LV9. Kekuatan tempurnya sangat kuat. "Kamu berbicara dengan sangat baik, apakah menurutmu aku ini kesemek yang lembut?" Mata Lu Ming menjadi dingin. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia menyapukannya. Saat tombak itu terhunus, seluruh dunia bergetar. Serangan pemuda berjubah biru itu langsung hancur. "Tidak bagus. Mundur." Ekspresi pemuda berjubah biru itu berubah drastis dan dia mundur dengan cepat. Namun, dia masih 1 langkah terlalu lambat dan terkena tombak Lu Ming. Tubuhnya dikirim terbang seperti bola meriam dan dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah terbang 1000 meter. Puff! Pemuda berjubah biru itu mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Ekspresi orang lain berubah drastis, dan mereka memandang Lu Ming dengan kaget. Pemuda berjubah biru itu berada di alam Raja Bela Diri ke-559. Bahkan di Hongcheng, di mana terdapat banyak sekali orang jenius, dia dianggap sebagai seorang jenius tingkat atas. Namun, dia terlempar oleh tombak Lu Ming dan memuntahkan darah. Pemuda yang tiba-tiba muncul ini begitu kuat hingga mengejutkan mereka. Bas! Dan EBSCP, whoosh! Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Lebih dari selusin sosok terbang, dan pada saat berikutnya, lebih dari selusin wanita cantik muncul di lapangan. Benar sekali,
Mereka yang baru datang semuanya adalah remaja putri berusia 20-an. Mereka memiliki sosok yang anggun dan cantik. Khususnya, ada seorang wanita berpakaian putih di depan mereka. Dia tampak berusia awal 20-an, dan kulitnya sehalus jade. Dia sangat cantik. Gaun putihnya berkibar tertiup angin, seperti peri dari 9 surga yang turun ke dunia fana. Hehe, Qin King Fei, sepertinya kamu menabrak tembok besi. Wanita berpakaian putih mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan berhenti di depan Lu Ming sejenak. Kemudian, dia menatap pemuda berjubah biru itu dan berkata sambil tersenyum. Huff, salju yang beterbangan, kamu terlambat. Harta karun sekte boneka semuanya telah diambil oleh bocah ini. Pemuda berjubah biru, Qin King Fei, menyeka darah dari sudut mulutnya dan mendengus. Oh, Fei Sue memandang Lu Ming, tenggelam dalam pikirannya. Harta karun sekte boneka bukanlah masalah kecil. Fei Sue, apakah kamu tidak berencana mengambilnya? King Fei memutar matanya dan bertanya pada Fei Sue. Dia berencana menghasut salju yang beterbangan untuk menyerang Lu Ming. Fei Sue tersenyum dan berkata, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Untuk mendapatkannya, seseorang membutuhkan keberuntungan dan kekuatan. Karena pahlawan muda ini mendapatkannya lebih dulu, berarti keberuntungan saya belum tiba. Mengapa saya harus memaksakannya? Petik 2. Bagaimana mungkin Fei Xue tidak mengetahui apa yang dipikirkan Qin King Fei? Bagaimana dia bisa jatuh ke dalam perangkap Qin King Fei? Melihat Fei Xue tidak jatuh ke dalam perangkapnya, Qin King Fei sangat kecewa dan wajahnya menjadi gelap. Berat, aku tidak peduli kamu berasal dari kekuatan mana. Kamu akan mengingat ini karena telah menyakitiku. Qin King Fei memandang Lu Ming lagi dan meninggalkan kalimat dingin sebelum berbalik untuk pergi. Para pemuda mengikuti di belakangnya. Lu Ming tersenyum dan tidak keberatan. Dia baru saja menunjukkan belas kasihan. Jika pihak lain masih belum mengetahui apa yang baik untuknya, maka dia tidak dapat disalahkan. Pahlawan muda, bagaimana aku bisa memanggilmu? Fei Sue berjalan menuju Lu Ming dan menangkupkan tinjunya. Saya Lu Ming. Nona, bolehkah saya bertanya wilayah mana ini? Lu Ming bertanya lagi. Apa? Fei Sue dan remaja putri lainnya juga tercengang. Fei Sue memandang Lu Ming dengan curiga dan bertanya, ini adalah domain Hong. Pahlawan muda, apakah Anda dari domain lain? Petik 2. Domain besar. Ekspresi Lu Ming sedikit jelek. Setelah bergabung dengan Istana Ilahi Surga Empyrean, Lu Ming secara alami mempelajari distribusi geografis benua hutan belantara ilahi. Tentu saja, dia tahu tentang domain Hong. Domain besar berjarak 16 domain besar dari domain Tianxuan. Tidak diketahui berapa puluh ribu mil jauhnya mereka. Bagaimana mereka bisa kembali? Sejujurnya, saya berasal dari wilayah Tianxuan dan saya juga seorang penjaga surgawi surga Empir. Saya tidak sengaja memasuki reruntuhan kuno dan berakhir di sini. Lu Ming mengemukakan alasan acak. Jika dia mengatakan bahwa dia telah memasuki dunia lain dan kemudian datang ke sini, kebanyakan orang tidak akan mempercayainya. Kamu berasal dari wilayah Tianxuan, dan kamu juga seorang pengawal surgawi surga Empyrean. Fei Sue dan yang lainnya saling memandang dengan tidak percaya. Benar, ini adalah tanda pengawal ilahi saya, Anda dapat melihatnya. Lu Ming memberikan token pengawal surgawinya ke salju yang beterbangan. Saat pertama kali tiba, Lu Ming sangat membutuhkan bantuan. Terlebih lagi, Fei Xue dan yang lainnya tidak tampak seperti Qin King Fei. Mereka tampak mudah bergaul. Oleh karena itu, Lu Ming berniat berteman dengan mereka. Fei Xue mengambil token itu dan melihatnya. Dia terkejut. Kamu benar-benar pengawal ilahi di Tian dari wilayah Tianxuan. Meskipun Fei Xue sangat terkejut, informasi yang tercatat dalam token penjaga surgawi tidak dapat disangkal. Tanda penjaga ilahi dibuat dengan cara khusus, dan sangat sulit ditiru oleh orang luar. Wanita-wanita lain juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa penjaga dewa di Tian di wilayah Tianxuan akan muncul di sini. Mereka sebenarnya adalah pengawal dewa di Tian dari daerah lain. Saya belum pernah melihat orang dari daerah lain sepanjang hidup saya. Apakah wilayah Tianxuan menyenangkan? Apakah itu sama dengan domain hebat? Dia terlihat mirip dengan kita, dan dia cukup tampan. Hehe, apa kamu tergila-gila lagi? Kamu tidak bisa bergerak saat melihat pria cantik.
Titik 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 titik. Lebih dari 10 wanita muda dan cantik mengelilingi Lu Ming dan mengobrol. Lebih dari 10 pasang mata indah mengelilingi Lu Ming dan mengukurnya seolah-olah sedang melihat binatang langka. Lu Ming sedikit terdiam. Dia tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Baiklah, jangan memandang saudara Lu seperti itu. Kita semua perempuan. Jangan takut saudara Lu mengolok-olok kami. Fei Sue berkata dengan canggung. Gadis-gadis itu kemudian mundur, tapi mata indah mereka masih menatap ke sekeliling Lu Ming. Saudara Lu, karena kita berada di sini secara kebetulan, mengapa kita tidak pergi ke kota Hong dan melihatnya? Fei Sue memandang Lu Ming, matanya yang indah dipenuhi rasa ingin tahu. Tentu saja, dia tahu tentang wilayah Tianshuan. Itu adalah wilayah kecil yang jauh lebih rendah daripada wilayah besar. Namun, jelas sekali bahwa Qin King Fei menderita kerugian besar di tangan Lu Ming. Seseorang yang berasal dari wilayah Tianshuan dapat dengan mudah mengalahkan Qin King Fei. Dia jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar dia adalah salah satu jenius terbaik di wilayah Tianshuan. Dia juga ingin berteman dengannya. Bagaimanapun, satu teman lagi berarti satu jalan lagi. Nona terbang salju, bolehkah saya tahu di mana cabang Istana Ilahi Kaisar Surga di wilayah Hong berada? Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan harus segera kembali ke wilayah Tianshuan. Saya perlu menggunakan formasi transportasi antar provinsi. Lu Ming bertanya. Istana Surgawi Surga Empyrean memiliki susunan teleportasi antar domain di setiap sub-istana di wilayah yang luas. Sub-istana langit yang dalam juga memilikinya, dan terletak di kota langit yang dalam. Bagaimanapun, setiap wilayah terlalu luas. Jika mereka terbang sendirian, itu akan memakan waktu lama. Jauh lebih nyaman dengan formasi teleportasi. Saudara Lu ingin menggunakan jalur transportasi antar provinsi. Kebetulan kota Hong adalah cabang Istana Kaisar Langit Surgawi di wilayah Hong. Jalur transportasi antar provinsi terletak di kota Hong dan memerlukan perjalanan 3 hari dari sini ke kota Hong. Saudara Lu kebetulan pergi ke kota Hong bersama kami. Saya akan membantu Anda mengatur masalah susunan transportasi antar provinsi. Kata Fei Sue. Kalau begitu, terima kasih banyak, Nona terbang salju. Lu Ming sangat gembira. Dia menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, saudara Lu baru saja melukai Qin King Fei. Orang ini berpikiran sempit dan pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Sebaiknya jangan bertemu dengannya dalam perjalanan ini. Kalau tidak, saya khawatir ini tidak akan menimbulkan masalah. Fei Sue mengingatkan. Setelah itu, Lu Ming mengikuti salju yang berterbangan dan sisanya dan terbang menuju kota Hong. 3 hari kemudian, mereka tiba di kota Hong. Kota Hong adalah tempat cabang domain Istana Hong berada. Itu adalah tempat yang megah dan megah. Dia melihat 8 gunung besar menembus awan seperti pedang dewa. 8 puncak tersebut berada di 8 lokasi berbeda, dipisahkan oleh jarak ribuan mil. Dan wilayah luas di tengah 8 puncak adalah kota Hong. Beberapa tembok kota di sekitar kota besar itu langsung terbuat dari 8 gunung. Tembok kota hanya ditanami di daerah antara pegunungan. Itu sangat besar. Ini adalah kota terbesar yang pernah dilihat Lu Ming. Itu seperti sebuah negara. Satu kota adalah satu negara. Mengikuti Fei Sue dan yang lainnya, mereka dengan mudah memasuki kota Hong. Ki spiritual langit dan bumi begitu padat. Terlebih lagi, keinginan langit dan bumi juga sangat kuat. Lu Ming sedikit terkejut saat memasuki kota besar. Saudara Lu, di bawah kota besar itu sendiri ada mata Dao. Adapun ki spiritual langit dan bumi, itu karena Yang Maha Kuasa dari Istana Ilahi Kaisar Surga menggunakan 8 puncak gunung itu sebagai fondasi formasi dan membentuk formasi pengumpulan roh yang besar. Itu sebabnya ki spiritual sangat padat. Fei Sue memperkenalkan. Lu Ming kagum. Orang-orang perkasa di Istana Langit Empyrean benar-benar murah hati. Mereka sebenarnya menggunakan 8 gunung sebagai dasar formasi untuk membentuk formasi pengumpulan roh. Seberapa besar formasi prasasti ini? Di kota besar, kepadatan dan intensitas energi spiritual dan alam esensi langit dan bumi tidak setinggi di kota Tianshuan. Namun, kota Tianshuan terlalu kecil. Luas wilayahnya hanya 1/1000 luas kota Hong. Jalanan kota Hong ramai dengan orang dan segala macam toko tersedia. Saudara Lu,
mengapa kamu tidak bermalam di penginapan ini? Saya akan pergi dan mengatur formasi transportasi antar provinsi. Setelah berjalan-jalan sebentar, Fei Sui berkata kepada Lu Ming. Baiklah, aku harus merepotkan Nona yang menerbangkan salju. Lu Ming mengangguk. Formasi transportasi antar provinsi sangat penting dan memiliki aturan yang ketat. Identitas seseorang harus diselidiki secara menyeluruh. Biasanya, orang-orang di luar istana ilahi surga Empyrean tidak diperbolehkan menggunakannya. Pembentukan transportasi antar provinsi merupakan urat nadi suatu kekuatan. Selama perang besar, ia dapat dengan cepat mengumpulkan prajurit tingkat tinggi. Kalau tidak, akan terlambat untuk terbang. Oleh karena itu, seseorang harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Tidak mungkin seseorang menggunakannya kapanpun dia mau. Lu Ming juga memahami hal ini dengan jelas. Baik-baik saja maka, saudara Lu, simpanlah jimat transmisi suara giok ini. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Aku akan memberimu waktu paling lama 1 hari. Saudara Lu seharusnya bisa berangkat besok. Fei Sui memberikan jimat giok transmisi suara kepada Lu Ming, yang menerimanya dan menyimpannya. Setelah itu, Fei Sui dan yang lainnya pergi lebih dulu. Lu Ming telah menyewa kamar di penginapan terdekat. Kemudian, dia mulai berjalan-jalan keliling kota Hong sendirian. Karena dia datang ke wilayah besar secara kebetulan, alangkah baiknya dia berjalan-jalan dan memperluas wawasannya. Memang banyak hal aneh di kota besar yang belum pernah dia lihat di wilayah Tianshuan. Mata Lu Ming berbinar dan dia membeli beberapa bahan aneh. Tentu saja, Lu Ming tidak memiliki banyak kristal spiritual yang tersisa. Yang dia beli murah. Ambillah beberapa kristal spiritual. Kalau tidak, Anda malah tidak punya uang untuk naik formasi angkutan antar provinsi. Sebelumnya, dia telah menggunakan semua batu rohnya untuk menerobos ke alam berikutnya. Sekarang, Lu Ming hanya memiliki puluhan ribu kristal roh kelas atas. Setelah menanyakan lokasi pasar, Lu Ming berjalan menujunya. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di alun-alun kota besar. Dia menemukan sebuah toko bernama Paviliun Segudang dan memasukinya. Lu Ming menjual beberapa senjata roh yang tidak terpakai, bahan pemurnian, dan beberapa teknik seni bela diri di bawah tingkat surga. Dia memperoleh sekitar 800.000 kristal roh kelas atas. 800.000 kristal spiritual tertinggi seharusnya cukup untuk membiayai pembentukan transportasi antar provinsi. Dia berkeliaran beberapa saat lagi sebelum kembali ke penginapan. Malam berlalu dengan lancar. Siang hari berikutnya, Fei Sui datang mencari Lu Ming. Saudaraku Lu, aku sudah memesankan kuota formasi angkutan antar provinsi untukmu. Anda dapat segera berangkat. Fei Sui tersenyum. Mata Lu Ming berbinar. Tampaknya Fei Sui cukup berpengaruh di istana cabang domain besar karena dia dapat memesan tempat dalam formasi transportasi antar provinsi dengan begitu cepat. Terima kasih, Bibi Terbang Salju. Jika ada yang bisa kubantu di masa depan, aku pasti tidak akan menolaknya. Lu Ming mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena bantuan Fei Sui, tidak akan mudah baginya mendapatkan tempat untuk melintasi susunan teleportasi. Saudara Lu, apakah kamu ingin segera pergi atau tinggal di kota Hong beberapa hari lagi? Fei Sui bisa menjadi tuan rumah Anda dan membawa Anda berkeliling. Kata Fei Sui, tidak perlu untuk itu. Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan dan harus segera kembali ke wilayah Tianshuan. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan berbicara dengan Nona Fei Sui lagi. Lu Ming memang sedikit cemas. Tinggal beberapa hari lagi menuju perjanjian setengah tahun. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Mulan. Baiklah, kalau begitu aku akan membawa saudara Lu. Fei Sui tersenyum. Kemudian, Lu Ming mengikuti Fei Sui dan berjalan menuju portal transportasi antar provinsi. Di pusat kota Hong, ada sekumpulan istana yang tak ada habisnya. Tembok tinggi dan megah dibangun untuk menghalangi jalan. Sepanjang jalan, ada banyak pos pemeriksaan. Setelah salju beterbangan, mereka melewati 7 pos pemeriksaan. Terbang salju, kamu di sini. Apakah ini adik kecil yang ingin menggunakan formasi teleportasi antar domain? Seorang pria parubaya sedang menunggu di gerai gores ke-8. Dia tersenyum saat melihat Fei Sui. Diakon Liu, benar. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Diakon Liu atas bantuannya kali ini.
Fei Sue tersenyum. Nona Fei Sue terlalu sopan. Saya sudah membuat pengaturannya. Ikuti aku. Diakon Liu berkata dengan sopan. Setelah itu, Fei Sue dan Lu Ming mengikuti petugas Liu dan melanjutkan perjalanan mereka. Itu kamu, nak, berhenti di situ. Setelah melewati beberapa pos pemeriksaan lagi, suara suram tiba-tiba terdengar. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan wajahnya menjadi gelap. Qin King Fei. Ekspresi Fei Sue berubah. Qin King Fei membawa beberapa pemuda dan berjalan mendekat. Dia memandang Lu Ming dengan ekspresi dingin. Diakon Liu, apa yang terjadi? Anda benar-benar membawa orang luar dan berkeliaran di sekitar tempat penting istana surgawi surga Empyrean. Beraninya kamu. Tatapan Qin King Fei beralih dan tertuju pada petugas Liu. Ekspresi Diakon Liu berubah. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda Qin, pahlawan muda ini adalah teman baik Nona Fei Sue. Tidak hanya itu, dia juga seorang kaisar surga penjaga ilahi dari istana ilahi surga Empyrean. Omong kosong. Penjaga dewa di Tian apa? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka? Qin King Fei memarahi. Ekspresi Diakon Liu agak tidak sedap dipandang ketika dia berkata, pahlawan muda ini ingin mengambil formasi transportasi antar provinsi. Apa? Ambil formasi teleportasi antar domain. Jalur transportasi antar provinsi adalah benda yang sangat penting di Istana Langit Empyrean. Anda benar-benar membawa orang tak dikenal untuk naik angkutan antar provinsi. Bagaimana jika orang ini adalah mata-mata? Jika terjadi sesuatu pada formasi transportasi antar provinsi, apakah Bapak dapat bertanggung jawab? Bahkan 10 nyawamu tidak akan cukup. Qin King Fei meraung. Ini. Ekspresi Diakon Liu berubah menjadi lebih buruk dan dia mulai ragu. Sebelumnya, Fei Sue lah yang datang meminta bantuannya. Identitas Fei Sue bukanlah masalah kecil. Tentu saja, dia langsung setuju. Dia tidak terlalu memikirkannya dan tidak mencurigai identitas Lu Ming. Sekarang Qin King Fei mengatakan itu, dia sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Memang benar, jika ada yang tidak beres, dia akan tamat. Bahkan Fei Sue tidak bisa melindunginya. Qin King Fei, Lu Ming adalah kaisar langit pengawal ilahi. Dia bukan mata-mata. Kata Fei Sue, jika kamu bukan mata-mata, tunjukkan buktinya. Qin King Fei mencibir. Dia tidak mempercayai Lu Ming sama sekali ketika dia mengatakan bahwa dia berasal dari wilayah Tianxuan. Kamu ingin melihat buktinya, kan? Ini adalah token di Tian Divine Guard saya. Lihatlah. Lu Ming mengeluarkan token pengawal ilahi dan melemparkannya ke Qin King Fei. Qin King Fei melihatnya dan ekspresinya segera berubah, menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Lu Ming benar-benar pengawal ilahi di Tian, dan pengawal ilahi di Tian di wilayah Tianxuan. Sebelumnya, Lu Ming telah mengatakan bahwa dia adalah kaisar langit pengawal ilahi dari wilayah Tianxuan, tetapi dia tidak mempercayainya sama sekali. Mengapa Kaisar Surga Pengawal Ilahi di alam Raja bela diri dari wilayah Tianxuan datang ke wilayah Hong dan bahkan muncul di reruntuhan Sekte Boneka? Dia mengira Lu Ming hanya membodohinya. Dia tidak pernah menyangka hal itu benar. Sekarang kamu tahu, aku adalah penjaga ilahi surga Empire. Tidak peduli istana mana itu, semuanya milik istana surgawi Empyrean. Selama Anda adalah pengawal surgawi surga Empire, Anda memenuhi syarat untuk menggunakan formasi transportasi antar provinsi. Sekarang, kamu bisa tersesat, kan? Lu Ming menggunakan esensi vitalnya untuk mengembalikan token penjaga surgawi. Dia berkata dengan dingin, menekankan dua kata terakhir, tersesat. Ekspresi Qin King Fei berubah jelek dan ekspresinya berubah dengan cepat. Akhirnya, dia memutar matanya dan mencibir, jadi bagaimana jika Anda adalah di Tian Divine Guard? Sayang sekali slot formasi teleportasi telah habis dan kita harus menunggu yang berikutnya. Kuotanya habis. Mustahil. Aku bertanya sekitar kemarin. Ini belum berakhir sama sekali. Kata Fei Sue. Kemarin. Maaf, saya baru saja selesai hari ini. Qin King Fei mencibir. Mustahil. Qin King Fei, minggir. Saya ingin pergi ke sana dan bertanya kepadanya secara pribadi. Fei Sue berteriak. Bertanya apa? Penatua yang bertanggung jawab atas formasi transportasi antar provinsi adalah paman ke-8 saya. Saya akan mengiriminya pesan sekarang dan memintanya untuk datang dan berbicara dengan Anda. Qin King Fei mendengus.
Dia mengeluarkan jimat giok dan mengirim pesan. Tidak lama kemudian, ada kilatan cahaya, dan seorang pria parubaya muncul di lapangan. King Fei, ada apa? Pria parubaya itu memandang King Fei. Paman ke-8, Fei Xue membawa anak nakal bersamanya. Dia ingin menggunakan susunan teleportasi antar domain. Saya memberitahu mereka bahwa tidak ada slot lagi tetapi mereka tidak mempercayai saya. Kata King Fei. Pria parubaya itu memandang Fei Xue dan berkata, memang tidak ada tempat lagi. Mustahil. Masih ada slot tersisa kemarin. Ekspresi Fei Xue jelek. Fei Xue, kamu semakin berani. Apakah kamu mencurigaiku? Saya telah bertanggung jawab atas susunan teleportasi selama bertahun-tahun. Apakah menurut Anda saya tidak tahu apakah ada bintiknya? Silakan kembali. Wajah pria parubaya itu menjadi gelap saat dia melambaikan tangannya. Fei Xue menggigit bibir merahnya. Lalu, kapan slot berikutnya akan tersedia? Saat ini, Lu Ming berbicara. Saya tidak yakin tentang gelombang berikutnya. Setelah digunakan kali ini, formasi transportasi antar provinsi perlu diperbaiki. Mungkin akan memakan waktu 1,5 tahun. Pria parubaya itu mencibir. 1,5 tahun. Ekspresi Lu Ming sangat suram. 1,5 tahun, bagaimana dia bisa tiba tepat waktu? King Fei dan pria parubaya itu jelas mempersulitnya. Namun, ini adalah istana Hongyu, dan ada banyak ahli di sini. Tingkat kultivasi pria parubaya itu tidak dapat diduga, jadi mustahil baginya untuk menerobos masuk. Satu-satunya jalan yang bisa ia ambil adalah kematian. Namun, pihak lain bersikeras bahwa tidak ada slot lagi, jadi dia tidak punya pilihan. Hehe, King Fei tertawa dingin. Dia sangat senang melihat ekspresi jelek di wajah Fei Xue dan Lu Ming. Nyonya terbang salju, ayo pergi. Lu Ming berbalik dan pergi. Sekarang, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Saudara Lu, mungkin ada cara lain. Di tengah jalan, kata Fei Xue. Oh, mata Lu Ming berbinar. Dalam 6 hari, lelang terbesar di kota Hong, lelang rahasia surga yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Rahasia Surga, akan diadakan. Setiap saat, Istana Kaisar Surga akan melelang 2 slot transportasi antar provinsi dalam bentuk token. Mereka dikenal sebagai token lintas provinsi. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang berada di luar Istana Kaisar Surga untuk melintasi provinsi dan pergi ke wilayah besar lainnya. Selama identitas seseorang jelas, mereka dapat membeli token tersebut. Selama mereka dapat membeli token dan tidak memiliki masalah dengan identitas mereka, King Fei dan yang lainnya tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Fei Xue menjelaskan, token teleportasi domain. Dalam 6 hari, mata Lu Ming melihat sekeliling. 6 hari kemudian, semuanya sudah terlambat. Itu sudah merupakan tanggal yang disepakati. Namun, tidak ada jalan lain sekarang. Baiklah, saya harus mendapatkan token penyeberangan wilayah dalam 6 hari. Lu Ming bergumam dengan suara tegas. Sambil berjalan, mereka mengobrol. Segera, mereka berdua keluar dari istana. Saudara Lu, jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku. Saya akan melelang token lintas wilayah, yang sangat berharga. Jika Anda membutuhkan bantuan kristal roh, saya dapat membantu Anda untuk sementara. Kata Fei Xue, tidak perlu itu, Nona terbang salju. Saya masih harus berterima kasih atas bantuan Anda kali ini. Saya pasti akan mendapatkan token penyeberangan wilayah 6 hari kemudian. Lu Ming menangkupkan tinjunya lalu pergi. 6 hari kemudian, kalaupun saya berhasil mendapatkan tokennya, saya hanya bisa menggunakannya di hari kedua, artinya 7 hari kemudian. Saya harap saya bisa tiba tepat waktu. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Lu Ming tidak segera kembali ke penginapan. Dia bertanya-tanya dan menuju ke rumah lelang Tianji. Dia tidak memiliki banyak kristal spiritual tertinggi pada dirinya sekarang. 800.000 kristal spiritual tertinggi mungkin tidak cukup. Menurut Fei Xue, harga 2 kuota lintas domain akan sangat tinggi. Lu Ming berencana mengambil beberapa barang dan melelangnya di kamar dagang rahasia. Apa yang harus kita gunakan untuk menawar? Lu Ming merenung sambil berjalan. Dia memiliki banyak item level rendah, tapi nilainya tidak banyak. Yang tingkat tinggi, seperti teknik naga perang sejati, metode penanaman 3 kemutlakan Dewa Naga,
9 langkah-langkah menapaki surga naga, dan pohon kuno pemahaman jalan, bukanlah benda-benda yang bisa dibawa keluar untuk dilelang. Dia bisa mengambil sebagian tanah kuning tua untuk dilelang, tapi Lu Ming enggan melakukannya. Ada juga 5 potong rumput Notgrass tingkat 6 tingkat tertinggi. Lu Ming tidak dapat memberikannya begitu saja karena dia berencana menggunakannya untuk menerobos ke tubuh fisik kelas 7. Adapun teknik seni bela diri tingkat surga, Lu Ming memiliki 7 hingga 8 teknik, semuanya adalah tingkat rendah surga. Namun, tidak mungkin menjual 7 atau 8 teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat surga dengan harga yang terlalu tinggi. Sepertinya aku harus menjual beberapa kristal niat. Lu Ming merenung. Dan EBSCP, dia memiliki banyak kristal niat saat ini, jadi tidak ada salahnya menjual beberapa kristal yang tidak dia gunakan. Segera, Lu Ming tiba di rumah lelang rahasia surgawi. Kamar dagang rahasia adalah kamar dagang nomor 1 di benua ini, dan reputasinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tuan muda, apakah Anda melelang harta karun? Begitu mereka memasuki rumah lelang rahasia surgawi, seorang wanita muda cantik menghampiri mereka dan bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk. Mereka yang datang ke rumah lelang rahasia surga biasanya ada di sana untuk melelang harta karun mereka. Tuan muda, tolong ikuti saya. Harta Anda perlu dinilai oleh penilai. Wanita muda itu membawa Lu Ming ke konter. Tuan penilai, pahlawan muda ini ingin melelang harta karun. Gadis muda itu berkata kepada seorang lelaki tua berambut putih di konter. Aku tahu. Anda boleh pergi. Lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan gadis muda itu pergi. Adik, harta apa yang ingin kamu lelang? Orang tua itu memandang Lu Ming sambil tersenyum. Dia sangat baik dan membuat orang merasa seperti sedang mandi di bawah angin musim semi. Seperti yang diharapkan dari kamar dagang rahasia, kualitasnya benar-benar berbeda. Saya ingin mengadakan lelang untuk kristal niat. Kata Lu Ming. Oh, berapa banyak yang mereka lelang? Menurut aturan, Anda tidak bisa melelangnya dengan harga kurang dari 10 yuan. Orang tua itu tersenyum. Jumlah mereka terlalu sedikit. Harta karun yang dilelang oleh kamar dagang rahasia semuanya memiliki harga dasar lebih dari 10.000 kristal spiritual tertinggi. Saya melelang 2.000 kristal niat tingkat rendah. Kata Lu Ming. Dia kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada orang tua itu. Apa? 2.000? Suara lelaki tua itu tiba-tiba meninggi, wajahnya penuh keterkejutan. Suara gaokong menarik perhatian beberapa orang. Beberapa gadis bahkan menduga ada harta karun yang sangat berharga. Jika tidak, mengapa penilai akan begitu terkejut? Dan EBSCP, kristal niat adalah barang habis pakai. Prajurit yang mendapatkannya akan menggunakannya selama atributnya cocok untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sangat jarang ada seseorang yang memasang 2.000 kristal niat untuk dilelang. Kesadaran lelaki tua itu memasuki ring penyimpanan untuk melihatnya, dan matanya melebar. 2.000 kristal maksud atribut emas. Semuanya adalah kristal tujuan atribut emas. Seru lelaki tua itu. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Lu Ming mengeluarkan 2.000 kristal esoterik, itu akan menjadi campuran dari semua jenis atribut. Jika demikian, harganya akan jauh lebih rendah. Dia tidak menyangka semuanya adalah kristal dengan atribut emas. Harga kristal niat yang sama akan jauh lebih tinggi. Mereka yang mengembangkan kreasi emas mungkin akan menawar dengan gila-gilaan. Harga pasar dari kristal roh kelas atas adalah 1.000 kristal roh kelas atas, namun kenyataannya, 1.000 kristal roh kelas atas tidak cukup untuk membeli 1 kristal roh kelas atas. Seringkali bisa digoreng hingga beberapa ribu yuan, atau bahkan lebih. Dan semakin sedikit kristal yang ada, semakin murah harganya. Kalau jumlahnya banyak dan dijual berkelompok pasti harganya akan lebih mahal lagi. Seorang pejuang yang menyempurnakan 1 atau 2 kristal niat hanya dapat mempercepat pemahaman niat. Namun, jika dia menggunakannya terus-menerus, efeknya tidak hanya bagus, tapi juga bisa membantunya menerobos alam niat. Misalnya, jika ranah niat seseorang mengalami hambatan, 1 atau 2 kristal niat tidak akan banyak berguna, tetapi 100 mungkin cukup untuk menembus hambatan tersebut. Dan EBSCP, jadi, semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi harga rata-rata setiap kristal maksud. Jika 2.000 kristal logam dilelang pada saat yang sama, harganya pasti akan sangat tinggi. Adikku,
Aku akan membantumu mendaftar. Orang tua itu dengan cepat membantu Lu Ming untuk mendaftar dan kemudian menyerahkan bukti lelang kepadanya. Adik, sesuai aturan, setelah lelang selesai, ada biaya komisi 5%. Orang tua itu tertawa. Saya mengerti. Lu Ming mengangguk. Dia menyimpan sertifikat pengiriman dan meninggalkan rumah lelang Tianji. Setelah berkeliling kota Hong beberapa kali, Lu Ming menemukan sebuah restoran dan berjalan ke meja dekat jendela. Dia memesan makanan dan anggur dan mulai makan. Apakah kamu mendengar? Akan ada harta karun besar yang dilelang di lelang rahasia surgawi kali ini. Saya telah mendengar tentang promosi rahasia kamar dagang beberapa hari yang lalu. Aku ingin tahu harta macam apa itu. Petik 2. Saya tidak tahu persis harta apa itu, tapi seorang tetua klan saya bekerja di rumah lelang rahasia surga. Menurutnya, itu adalah harta karun yang langka. Oh, aku sangat menantikannya. Di dalam restoran, beberapa orang sedang makan dan minum sambil mengobrol. Seorang pemuda pendek dan gemuk berkata paling keras dengan ekspresi puas di wajahnya. Pada saat ini, ekspresi pemuda gemuk itu berubah. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara jade dan ekspresinya berubah ketika dia melihatnya. Berita besar, berita besar. Saya baru saja menerima kabar bahwa ada harta karun lain yang akan dilelang. Bisakah Anda menebak apa itu? Dia berteriak. Bagaimana kamu bisa menebaknya? Beritahu saya, kata yang lain. Haha, biarkan aku memberitahumu. Kali ini, itu adalah kristal niat, kata Kamumo. Kata pemuda pendek dan gemuk. Kristal niat, apa yang aneh tentang itu? Itu bukan harta karun. Yang lainnya menghina. Meskipun kekuatan kristal Upanishad bukanlah harta karun yang besar, setelah Anda memiliki cukup banyak, kristal itu akan menjadi harta karun yang besar. Saya mendengar bahwa kali ini, satu set 2000 kristal Upanishad kekuatan emas akan dilelang pada waktu yang sama. Kamar dagang rahasia sudah mulai mempublikasikannya. Teriak pemuda pendek dan gemuk itu. Apa? 2000 kristal emas. Yang lainnya terkejut.